Biasanya orang menangis dan ketakutan apabila mendengar cerita tentang neraka atau hari kiamat. Namun, tidak demikian bagi sahabat Nabi yang mulia ini, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Justru menangis apabila mendengar cerita tentang kuburan. Sayyidina Utsman dikenal sebagai sosok sahabat yang lembut dan pemalu. Beliau disegani para malaikat sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW berikut. Utsman seorang pemalu. Kalau dia masuk sedang aku masih berbaring, dia pasti malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang sebelum menyelesaikan keperluannya. Hai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang disegani para malaikat? Hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad. Selain pemalu, Utsman juga dikenal dengan kedermawannya, mengeluarkan harta untuk kepentingan umat muslim. Beliau adalah khalifah ketiga dalam sejarah peradaban Islam. Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis karena kuburan diceritakan dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Kisah ini sekaligus nasihat bagi kita yang masih hidup. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari Utsman bin Affan bahwa ketika disebutkan perihal tentang neraka kepada Utsman, maka ia tidak menangis. Ia tidak menangis. Ketika disebutkan perihal tentang kiamat, ia juga tidak menangis. Tetapi ketika disebutkan perihal tentang kuburan kepadanya, maka ia menangis. Kemudian ia ditanya, "Mengapa Anda demikian wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Utsman menjawab, "Sesungguhnya ketika aku berada di neraka, maka aku akan bersama orang lain. Ketika aku berada di hari kiamat, maka aku juga akan bersama mereka. Tetapi ketika aku berada di kuburan, maka aku akan sendirian. Tidak ada seorang pun yang akan bersamaku di sana. Sesungguhnya kunci kuburan berada di tangan malaikat Israfil. Ia akan membuka kuburan nantinya di hari kiamat." Nah, nasihat Utsman bin Affan menyampaikan sebuah nasihat. Kata beliau, "Barang siapa dunianya adalah penjara baginya, maka kuburan adalah surganya. Barang siapa dunia adalah surga baginya, maka kuburan adalah penjaranya. Barang siapa kehidupan di dunia ini adalah belenggu baginya, maka kematian akan melepaskan belenggunya. Barang siapa meninggalkan kemewahan dunia, maka ia akan mendapati kemewahan itu di akhirat." Lalu beliau Utsman bin Affan berkata lagi, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, dan yang membuat Tuhannya merinduinya sebelum ia bertemu dengannya, dan yang meramaikan kuburannya sebelum ia memasukinya." Teman-teman, para ulama mengatakan apabila seseorang selamat di alam kubur, maka setelahnya ia akan lebih mudah bagi dia. Terkait alam kubur ini, Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, berlindungilah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian kisah tangisan Utsman bin Affan karena kuburan. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari fitnah kubur dan azab neraka. Dalam tulisan lain di viva.com,
bahwa Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 umur 69 sampai 70 tahun hingga 656, jadi selama 11 sampai 12 tahun. Selain itu, sahabat Nabi yang satu ini memiliki sifat yang sangat pemalu. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzun Nurain yang artinya memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dikisahkan bahwa sahabat yang juga menantu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman adalah seorang yang saudagar yang kaya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaannya ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak yang lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyisaan terhadap umat Islam, maka Utsman bin Affan diperintahkan untuk berhijrah ke Habsah, Abyssinia di Ethiopia. Ikut juga bersama beliau sahabat Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Setelah itu datang pula perintah Nabi SAW supaya beliau hijrah ke Madinah. Maka tidak berpikir panjang lagi, beliau tinggalkan harta kekayaan, usaha dagang, dan rumah tangga guna memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Beliau hijrah bersama-sama dengan kaum muhajirin lainnya.